Hai minasan konnichiwa, kembali lagi di channel YouTube saya Abah Kazumi Channel. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, bahasa Jepang dasar part kedua. Ini masih di buku yang sama, Minna no Nihongo. Ini bab keduanya ya minasan ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian ditekan tombol like-nya, kemudian di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Semoga video ini semakin bermanfaat untuk orang-orang yang banyak. Hai, terima kasih. Oke, kita masuk ke babnya ya, atau pembelajaran yang minasang ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Nah, di sini ada kore, sore, are. Nah, kore, sore, are itu kata tunjuk ya minasang ya. Kore, sore, are. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan itu kore adalah ini, sore itu adalah itu, kalau are itu jauh. Nah, bingung ya minasang ya. Kalau ganti ke bahasa Indonesia ya mungkin seperti itu. Kalau misalnya bahasa Sundanya ya kita campur ke bahasa Sunda, mungkin ya tidak semua orang ngerti juga sih. Ya kalau kore itu iya gitu, sore eta, kalau are itu gitu. Nah, jadi ketahuan tuh perbedaannya. Jadi seperti ini minasang. Kalau kore itu ini, kalau sore itu dekat dengan lawan bicara, kalau are jauh dari lawan bicara. Ya, walaupun diterjemahkannya ini, itu, dan itu. Cara penggunaannya seperti apa? Kita ingat di bab 1 itu ada pola kalimat nani nani wa nani nani des. Ya, nani nani wa nani nani des. Sebelum wa itu ada kata benda. Setelah wa pun atau sebelum des itu ada kata benda juga. Nah, kita lihat contohnya di sini ada. Nah, ini kan partikel wa ya. Kemudian ini des. Kita tahu kalau yang ada k-nya itu berarti kata tanya. Hai, contohnya di sini apa? Kore wa jiso desu ka? Jiso. Ya, jiso itu kan kata benda ya. Kore itu kan bukan kore, gome. Ini sore ya. Sore wa jiso desu ka? Apakah itu kamus ya. Nah, soalnya saya baca terjemahannya minasang nih. Ini apakah ini kamus? Nah, ini berarti salah. Sore wa jiso desu ka? Apakah itu kamus gitu. Nah, berarti kenapa pakai sore? Karena dekat dengan lawan bicara. Si lawan bicaranya menjawabnya apa? Pakainya kore karena dekat dengan dirinya sendiri gitu. Jadi ini gitu. Kore wa dare no kasa desu ka gitu. Kalau misalnya yang tadi apa? Sore wa jiso desu ka? Hai, kore wa jiso desu gitu. Kalau yang ini kore wa dare no kasa desu ka? Yang contoh yang kedua, kore wa dare no kasa desu ka? Kita tahu dare itu siapa. Kasa itu payung. Jadi kore wa dare no kasa desu ka? Ini payung siapa? Ini payung milik siapa? Kayak gitu. Sebagai tambahan, partikel no di sini itu untuk menunjukkan kepemilikan ya minasang ya. Nanti kita pelajari ya, di bawah ada. Oke, kemudian di pola kalimat yang kedua di sini itu ada kata tunjuk juga sama, kono sono ano, artinya sama, ini itu dan itu ya. Namun perbedaannya dengan kore sore are, kalau kono sono ano itu diikuti dengan kata benda, selalu diikuti dengan kata benda. Makanya di sini ada tanda kono kata benda, sono kata benda, ano kata benda. Nah, ini dipakai jika menerangkan kata benda, dipakai kono, sono, dan ano. Jadi menerangkan kata bendanya. Contohnya apa? Kono hong, buku ini. Jadi dijelaskan ya bukunya. Kalau yang tadi kore ini, nah itu jelas nggak? Tidak. Kalau ini dijelaskan bendanya. Jadi kono hong. Nah, kono hong wa watashi no desu. Watashi no desu. No itu ingat tadi partikel apa? Partikel menunjukkan kepemilikan. Hai. Kono hong wa watashi no hong desu. Itu pun gak masalah. Diucapkan kembali bendanya. Tidak pun gak masalah. Jadi kono hong wa watashi no desu. Buku ini kepunyaan saya atau buku ini milik saya. Kemudian contoh yang lain, ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Ano, ada kata ano. Ano itu kan itu, kata itu orang ya, tapi bentuk sopan. Ano kata wa donata desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Kayak itu sama. Siapakah dia? Siapakah beliau? Nah, untuk ini perbedaannya seperti ini minasang ya. Ya di sini ada. Ini kore. Dia menunjuk kore. Kenapa? Karena dia dekat
dengan si pembicara. Ya, kore atau kono kabang. Jadi dekat dengan pembicaranya, dengan si A. Nah, kalau sore itu dekat dengan lawan bicara, sore atau sono kabang. Kalau are jauh dari keduanya, jauh dari si pembicara ataupun si lawan bicara. Jadi jauh dari keduanya itu are. Hai, gambarnya seperti itu minasang ya. Kore atau korewa kabang des, kono kabang wa watashi no des sama. Hai. Kemudian di pola yang ketiga di sini ada so des. So des itu iya ya. Dalam kalimat nominal yang menanyakan positif atau negatif sering digunakan so terhadap jawaban positif dan dapat menjawab dengan kalimat hai so des. Contohnya sore waji so des ka untuk jawaban positif hai so des. Iya betul gitu kan. Sore waji so des ka, apakah itu kamus? Iya betul. Untuk bentuk negatif gimana? Tidak lazim menjawab dengan so, tapi sebagai gantinya digunakan chigaimasu ya, atau menyatakan jawaban yang sebenarnya. Contohnya sore wa mirasang no desu ka, apakah itu milik saudara Miller atau punya saudara Miller? Iye chigaimasu, jika bukan. Kemudian ada kalau misalnya betul gimana? Sore wa mirasang no desu ka? Hai so desu. Kalau negatifnya iye chigaimasu gitu. Kemudian yang nomor 7 di sini ada contohnya apa? Sore wa sapu pensilu desu ka? Apakah itu pensil isi ulang atau pensil mekanik ya tahu ya? Hai, iye borupen desu. Nah, bisa jawabannya seperti ini, langsung dijawabkan dengan pernyataan yang sebenarnya. Hai. Kemudian di sini ada nani nani ka. Nani nani ka ini untuk kata tanya untuk dua benda. Contohnya kore wa kyu desu ka? Nana desu ka? Kyu desu jawabannya. Kore wa kyu desu ka? Nana desu ka? Kyu desu. Kemudian di sini ada yang kelima, kata benda 1, no kata benda 2. Nah, pada pelajaran 1 telah dipelajari bahwa jika kata benda menerangkan kata benda maka digunakan no di antara kata benda dan kata benda 2 ya, kata benda 1 dan kata benda 2. Pada pelajaran ini belajar cara penggunaan no sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, kata benda 1 menerangkan sesuatu dari kata benda yang kedua. Kore wa komputa no hon desu. Kore wa komputa no hon desu. Buku tentang komputer gitu, atau buku komputer. Kemudian contoh yang kedua, untuk menyatakan pemilik kata benda 2. Ya, jadi kata benda 1 itu pemiliknya kata benda yang kedua. Contohnya kore wa watashi no hon desu. Makanya tadi saya bilang partikel no menunjukkan kepemilikan gitu ya. Watashi no hon desu. Ini buku saya. Tapi kalau di sini untuk menerangkan kata benda yang kedua. Jadi kan kata benda yang kedua kalau misalnya kore wa hon desu itu jelas enggak? Ini adalah buku. Belum jelas karena tidak disebutkan buku apa. Tapi kalau misalnya kore wa komputa no hon desu, ini buku komputer. Nah, itu baru jelas. Kemudian di sini yang keenam itu no yang berfungsi sebagai pengganti kata benda. Tadi saya bilang no-nya itu bisa ini kan bisa disebutkan ataupun tidak ketika menjadi jawaban. Sini ada keterangan no digunakan untuk mengganti kata benda yang terdapat sebelumnya. Kabang misalnya ya pada contoh yang 11 tadi di bawah ya. Seperti contoh 11, jika diletakkan di belakang kata benda satosang ya nama orang, maka bentuk kalimat menjadi sama maknanya dengan dihilangkan kata benda yang kedua dari kalimat kata benda yang pertama. No kata benda 2, satosang no kabang. No digunakan sebagai pengganti kata benda tetapi tidak digunakan sebagai pengganti orang. Ya, ingat untuk pengganti benda saja tapi tidak untuk orang. Di sini ada arewa dare no kabang desu ka? Itu tas siapa? Jawabannya satosang no desu. Cukup. Tapi bisa juga nggak sensei kalau misalnya satosang no kabang desu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu lebih jelas lagi. Tapi sebetulnya kalau misalnya berhenti di sini pun nggak masalah ya. Satosang no desu, kepunyaan saudara Sato atau milik saudara Sato. Kemudian di sini ada nomor 12 contohnya kono kabang wa anata no desu ka? Apakah tas ini milik Anda atau tas milikmu? Ye watashi no ja arimasen. Bukan kepunyaan saya. Ini untuk menyangkalnya ya. Kemudian kalau ini contoh yang seperti ini, mirasang wa IMC no saing desu ka? Hai IMC no saing desu. Tapi tidak bisa untuk hai IMC no desu.
Jadi untuk orang, karena saing itu orang ya, pegawai perusahaan kan bendanya itu kan orang ya, ini tidak bisa. Kalau hi I am Shinodes itu nggak bisa, karena si mirasangnya itu bukan benda mati ya, tapi orang. Kemudian di nomor 7 di sini ada o nani nani. O dibubuhkan pada kata benda dan berfungsi untuk menyatakan kesopanan. Contohnya omiyage, osake gitu kan. Kemudian ada so deska, kata so deska. Nah, ini ketika mendapatkan informasi baru nih, kita baru dapat informasi baru, oh begitu gitu. So deska gitu. Jawabannya seperti itu. Ekspresi ini digunakan untuk menyatakan telah mengerti, diucapkan dengan informasi menurun. So deska kayak gitu. Contohnya, kono kasawa anata no deska? Iye, chigaimasu misalnya nih. Sumito sang no des. So deska. Oh, begitu. Hai, semoga selalu bermanfaat. Jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya, kemudian di-share. Kemudian yang belum subscribe silahkan di-subscribe ya terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.